Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Jurnal Desa akan menyampaikan liputan dan berita seputar desa yang ada di Kalimantan Tengah. Kali ini berita hadir dari beragam manfaat ekstra ketika lahan pekarangan rumah yang kosong disulap menjadi lahan tanam yang produktif. Seperti tanaman bisa dikonsumsi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keanekaragaman pangan, kecukupan gizi yang seimbang dan aman, bahkan menambah penghasilan ekonomi keluarga, seperti yang ditekuni Muji Lestari di sela-sela kesibukannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dirinya memanfaatkan pekarangan sekitar rumahnya, membuat kolam ikan, dan menanam aneka ragam jenis tanaman pangan, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran hingga bunga taman. Dan seperti apa serunya bertani di sekitar rumah? Kini ikuti liputan Sukatani berikut ini untuk Anda. Setelah selesai dengan segala kegiatan rutin, urusan domestik dalam keluarga, Muji Lestari, warga Jalan Kapakat Lingkar Luar, Kelurahan Kereng, Bangkirai, Kota Palangkaraya ini, melanjutkan dengan aktivitas bercocok tanam. Dirinya memanfaatkan pekarangan rumah dengan beragam jenis tanaman pangan, seperti pepaya, mangga, pisang, jambu, kelengkeng, kedondong, rambutan, markisa. Juga tanaman jenis sayuran, daun singkong, terong, tomat, dan yang tak kalah ketinggalan yang selalu dicari adalah tanaman cabai. Muji mengaku dirinya tidak pernah terpengaruh dengan harga cabai yang melonjak atau stok cabai kosong di pasaran, karena dirinya selalu memetik langsung dari pekarangan ketika ingin mengkonsumsi cabai. Bahkan apabila tanaman cabainya telah layak panen, cabai-cabai tanamannya ini sangat laku dijual. Baru-baru ini dirinya dan keluarga panen buah kelengkeng, pepaya, dan rambutan. Bahkan mereka kewalahan memenuhi permintaan pembeli yang memesan secara online atau yang datang langsung ke rumah tinggalnya. Adapun bahan mentah yang ada di sekitarnya, Muji akan mengolahnya menjadi kuliner yang siap santap dengan memadukan kreativitas dalam memasak. Ternyata dirinya dan suami telah menerapkan konsep kawasan rumah pangan lestari KRPL yang digaungkan pemerintah selama ini dengan gelontoran berbagai macam nama program. Ya, awalnya sih memang hobi dan hobi sama sekalian mengisi waktu luang. Di masa tua ini kan nggak ada kegiatan di luar. Jadi disitulah kan awalnya, awalnya tuh tanaman bunga. Bunga bermanfaat, karena apa sih nggak yang sayuran dan yang nggak bisa hari-hari kita konsumsi. Dari situ makanya kami nanam lombok, nanam pepaya, nanam terong. Nah kalau buah-buahan itu memang sudah dari awal. Jadi kayak kelengkeng itu sudah lama, tinggal buahnya, tinggal hasilnya aja. Yang sudah dirasakan ya contoh bulan-bulan ini tuh ini yang paling banyak manfaatnya, buahnya, buah pepaya tiap hari, daunnya mempas sekali. Tiap hari pepaya, daun bisa diolah, kembangnya juga bisa diolah, dan buahnya juga usuk bisa kita konsumsi tiap hari. Dan satu buah pepaya ini kalau untuk kecantikan kita itu menghaluskan kulit. Untuk vitamin C dari ke yang masak. Yang masak. Untuk sayur yang muda. Yang bisa dijual contohnya pepaya, cabai, terus terong, dan itu buah nangka Sayur. Sangka sayur, juga ada yang dibuat nangka buah. Jadi itu yang sudah ada manfaatnya. Dan yang beli, dan sekitar di sini kan kami juga menyediakan gazebo untuk pertemuan. Misalnya ada orang ulang tahun, arisan, kami juga menerima seperti itu. Kami jualnya untuk pengelolaan, misalnya menunya. Dan ibu-ibu yang datang itu bisa dengan senang hati memetik pepaya sendiri, memetik lombok, dan memetik buah-buahan yang ada di sini, pulang ditimbang. Itu yang untuk menghasilkan kami. Perawatannya itu ya sebetulnya nggak sulit sih, asal dengan penuh cinta kasih sih untuk menurut kami. Dan pupuk kami cuman pupuk kompos. Dan pupuk kompos kami yang ambil dari sisa-sisa kolam. Misalnya lumpur kolam kita mainkan,
Jadi itu untuk pupuk kompos tanaman di sekeliling kami ini. Habis panen Habis panen ikan diperluaskan kolamnya. Dinaikin lumpurnya untuk pupuk. Oke. Harapannya Bu ke depan seperti apa? Harapan kami ke depan sebetulnya untuk motivasi yang muda-muda, manfaatkanlah waktu dan manfaatkanlah lahan yang di sekitar kita, walaupun sesempit apapun, bisa dengan bak-bak yang nggak terpakai. Misalnya kita nggak ada bak, ya polybag yang kecil-kecil, murah juga, 1 kilo tuh polybag cuma 35.000, itu sudah isi banyak. Jadi ya keharapan kedepannya semoga apa-apa yang serba sulit ini kita nggak mengandalkan beli di pasar. Di rumah ada contoh lombok, terong, buah sayuran, dan contoh lagi tanaman hidup harus ada di sekitar sekeliling kita. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Tidak hanya sekedar memenuhi kuantitas pangan tetapi juga kualitasnya. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Penjabarannya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Dalam pasal 26 disebutkan bahwa upaya penganekaragaman pangan salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Tanpa melihat dari peraturan dan lain sebagainya, keluarga ini telah mengaplikasikannya dalam kehidupan kesehariannya. Dari Kota Palangkaraya, Olivia Teja melaporkan.